Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 12 SMA SMK. Khususnya materi peluang. Bagian yang kelima, yaitu membahas peluang kejadian saling bebas. Jadi materi ini diambil dari buku matematika wajib ya, atau buku paket dari terbitan Kemdikbud, edisi revisi 2018. Ya, untuk peluang kejadian saling bebas, contohnya seperti ini. Misalkan ada dua buah dadu, yang warna putih dan warna merah. Nah, jika kedua dadu ini kita lempar secara bersama-sama, tentukan peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah, ya, dan mata dadu 5 pada dadu warna putih. Ya. Jadi penyelesaian seperti ini. Kita misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. Kemudian B adalah kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih ya. Nah, kedua kejadian ini merupakan kejadian saling bebas ya. Kenapa? Karena kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah itu tidak mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Jadi di sini muncul angka 2 itu tidak berpengaruh terhadap di sini muncul angka 5. Ya, sehingga dia termasuk kejadian yang saling bebas atau kejadian yang tidak saling mempengaruhi ya. Nah, kemudian penyelesaiannya. Nah, ini pertama kita bisa buat titik sampelnya, yaitu ada 36 ya, 6 pangkat 2. Karena ada dua buah dadu. Nah, kemudian kita bisa buat anggota-anggotanya. Himpunan kejadian A, berarti dadu 2 warna merah ya, muncul. Berarti di sini bisa 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Jadi yang di depan ini adalah warna merah, yang di belakang ini adalah warna putih. Nah, sehingga di sini banyak sampelnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 titik sampelnya. Kemudian B itu adalah kejadian munculnya 5 ya pada dadu warna putih. Nah, berarti tadi kan merah itu di depan ya, putih itu di belakang. Berarti kejadiannya bisa 15, 25, 35, 45, 55, dan 65 ya. Jadi yang di belakangnya harus 5 ya. Karena ini adalah dadu warna putih. Nah, ini banyak titik sampelnya juga ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang P, A, irisan B ya. Ini kejadian saling bebas ya. Bukan peluang irisan dua himpunan ya, tapi kejadian saling bebas. Itu sama dengan PA kali PB. Nah, artinya PA adalah NA per NS, berarti 6 per 36. Oke. Dikalikan dengan PB-nya adalah 6 per 36 juga ya. NA per NS. Jadi NB per NS. Nah, sehingga menjadi ini sama-sama dibagi 6. Dia adalah 1/6. Dikali ini juga 1/6. Sehingga sama dengan 1 kali 1 itu 1. 6 kali 6, 36. Ya, sebenarnya di sini ada cara lainnya ya. Cara lainnya kita buat titik sampel di mana kejadian A dan B ini terjadi bersamaan ya, ini dan. Nah, ingat ini aturan perkalian dan ya. Oke, kita cari A irisan B. Nah, ini cara lainnya, atau kita cari A irisan B adalah mata dadu 2 muncul pada warna merah. Nah, tadi kan kita misalkan yang merah di depan ya, berarti di sini muncul angka 2 ya. Oke. Kemudian 5 pada dadu warna putih. 5 itu seri dadu putih itu di belakang ya, berarti 2,5. Nah, berarti ini aja kejadian ya. Sehingga di sini N A irisan B, nah itu sama dengan 1 aja ya. Kemudian NS-nya adalah 6 pangkat 2, sama dengan 36. Nah, sehingga P A irisan B ya, sama dengan 1 per 36. Oke, sama ya. Nah, jadi di sini bisa juga dilihat dari sini. Nah, dadu merah muncul angka 2. Oke, ini semua. Dan dadu putih muncul angka 5. Nah, jadi kita cari ini. Dadu 2 merah di depan ya, putih 5 belakang. Nah, itu sama dengan ini. Itu kan cuma 1 aja dah. Ini sama ini aja. Oke, sehingga peluangnya adalah 1 per 36. Nah, selain itu ada cara yang lagi satu. Caranya
yang lagi 1. Nah, kita cari masing-masing kejadian di sini ya. Apa namanya? Ini kan dua dadu yang berbeda. Nah, kita cari masing-masing, cari peluang munculnya angka 2 pada dadu merah, kemudian dan dadu 5 pada dadu warna putih. Oke. Nah, kejadian A itu kan munculnya dadu 2 ya pada warna merah. Nah, berarti di sini NA-nya itu cuma ada 1 ya. Munculnya angka 2 ya. Angka 2 kan cuma ada 1 di sini. Kemudian NB-nya ya muncul dadu dadu angka 5 pada warna putih. Angka 5 kan cuma ada 1 juga di sini. Berarti NB-nya juga ada 1. Nah, tapi di sini NS-nya ini jangan kita pakai 6 pangkat 2, tapi masing-masing ya. Di sini NS-nya adalah 6. Nah, ini NS-nya juga 6 ya. Karena kita ngitungnya masing-masing di satu dadu ya. Nah, sehingga di sini PA irisan B. Nah, di sinilah PA dikali PB. Oke. PA-nya adalah ini ya, NA per NS berarti 1/6. PB-nya adalah NB per NS berarti 1/6 juga. Nah, sehingga menjadi 1/36 ya. Nih sama caranya. Jadi ada 3 cara ya. Cara pertama kita daftarkan anggotanya ya, masing-masing nih. Oke, tapi dalam hal ini kita gunakan NS-nya ke semua dadu ya, kedua dadu ini. Nah, kemudian yang kedua kita cari irisannya. NS-nya juga kedua dadu ya. Nah, itu cara lainnya kita masing-masing cari peluang kejadian A, kejadian B di masing-masing dadu, baru kita kalikan. Nah, sehingga untuk kejadian saling bebas, ya, PA irisan B ada 3 rumus yang bisa digunakan ya. Bisa digunakan NA irisan B dibagi NS ya. Nah, ini berarti cara yang pertama ini ya. Oke. Kemudian bisa juga NA per N1 kali NB per NS2 ini. Ya, masing-masing cari. Nah, atau PA kali PB ini ya. Ini sama caranya. Yang ini ya, yang biru ini termasuk rumus yang ini. Oke. Yang ini masuk yang ini, yang merah ini ya. Oke. Dan rumus yang ketiga ini. Cara yang ada di buku. Nah, jadi masing-masing bisa digunakan caranya. Ya, yang mana aja ya, bebas. Oke, kemudian contoh berikutnya. Sebuah dadu dan sebuah koin dilantunkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu genap pada dadu dan munculnya gambar pada koin. Nah, ini juga termasuk kejadian saling bebas ya. Karena kejadian muncul dadu genap itu tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin ya, tidak saling mempengaruhi. Nah, jadi langkahnya sama seperti tadi ya. Nah, bisa kita buat daftar anggotanya ya. Kita cari dadu genap ya, berarti genap itu kan bisa 2, bisa 4, bisa sini. Berarti bisa 2 dengan angka, 2 dengan gambar, 4 dengan angka, 4 dengan gambar ya. Nah, ini ada 6 jadinya. Kemudian munculnya gambar pada koin, berarti 1G, bisa 2G, bisa 3G ya. Nah, jadi dadunya bisa muncul 1, 2, 3, sampai 6 ya. Jadi ini juga ada 6. Sehingga dia NP-nya 6, NQ-nya juga 6. Nah, kemudian NS-nya 2 kali 6 ya, jadinya 12. Nah, ini ya. Nah, sehingga PA irisan P dari P irisan Q ya dah tinggal dikalikan 6/12 kali 6/12, jadinya setengah kali setengah 1/4 ya. Nah, bisa juga dengan cara lainnya, cari masing-masing peluang di dadu dan di koin ya. Nah, kita pakai cara yang tadi. Nah, atau cari di sini munculnya ya, peluang munculnya dadu genap ya, P genap. Nah, misalkan saya tulis begitu. Genap itu kan ada 3 ya pada dadu, yaitu angka 2, 4, dan 6. Per dadu itu ada 6 mata dadunya, berarti per 6. Ini sama dengan setengah. Kemudian cari P, munculnya gambar pada koin. Nah, oke. Itu adalah setengah ya. Nah, karena gambar di koin itu cuma 1. Koin itu ada 2 sisi, jadi 1/2. Sehingga di sini ya P genap. Ya, irisan gambar ya pada koin, berarti di sini P genap. Nah, oke, dikali P gambar ya. Nah, saya di sini setengah kali setengah sama dengan 1/4 ya. Nah, atau cara lainnya
bisa juga digunakan kayak tadi ya. Nah, cara berikutnya. Oke, cara berikutnya kita cari irisannya aja. Nah, yaitu kejadian munculnya genap. Kita irisan dengan munculnya gambar. Nah, ini ya. Itu berarti kemungkinannya bisa 2 dengan gambar. Oke, bisa 4 dengan gambar. Oke, bisa 6 dengan gambar ya. Oke. Nah, sehingga ini N-nya ada 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian NS-nya nanti ya, ini N genap irisan dengan gambar, itu jadinya ada 6 ya. Oke, nah kemudian NS-nya, ini koin dan dadu ya, berarti 2 kali 6. 12 ya. Kok ini 6, ini 3 ya, sorry. Ini 3 ya. Oke, sehingga peluangnya ya P genap pada dadu dan ganjil pada koin, berarti di sini 3/12, jadinya 1/4 ya, sama ya. Nah, jadi cara manapun boleh digunakan ya. Nah, kemudian ya sekarang kita coba contoh soalnya ya. Nah, soal yang pertama, dalam suatu percobaan pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, berapakah peluang muncul mata dadu bilangan prima pada dadu dan muncul angka pada koin? Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, bisa dipilih satu dari 3 cara tadi ya. Oke, nah kita misalkan pakai cara yang kedua ya. Artinya kita cari masing-masing kemungkinan, baik di dadu dan di koin ya. Nah, untuk itu, ya mungkin Dedek udah tahu ya, apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri ya. Artinya dia tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan prima pada dadu itu berarti 2, 3, dan 5 ya. Nah, ini. Sehingga peluang munculnya prima pada dadu itu berarti 1, 2, 3. Oke, 3 per NS pada dadu kan 6 ya. Oke, berarti 3/6, jadinya 1/2. Kemudian peluang munculnya angka pada koin itu adalah 1/2 juga ya. Karena NS dari koin itu kan cuma 2 ya, angka dan gambar. Sehingga peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan angka pada koin, nah di sini tinggal dikalikan nih. Peluang prima pada dadu dikalikan dengan peluang angka pada koin. Jadi sama dengan setengah kali setengah ya. Jadinya 1/4. Nah, bisa juga dengan kita membuat anggota ini ya, prima dan angka. Di sini bisa 2 dengan angka, 3 dengan angka, 5 dengan angka. Berarti kemungkinan ada 3 ya. Nah, kalau dengan demikian, cara dengan demikian ya, berarti nanti NS-nya ada 12 ya. Jadi karena ini kita gunakan tadi bersamaan di sini. Nah, berarti 6 kali 2, 12 ya. 6 pada dadu, 2 pada koin ya. 6 kali 2, 12. Sehingga jadinya 3/12 ya. Sama juga dengan 1/4. Ya, boleh juga dengan cara seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Untuk nomor 2, kelas MIPA 1 terdiri dari 12 laki dan 18 perempuan. Sedangkan kelas 12 MIPA 2 terdiri dari 15 laki dan 15 perempuan. Dari masing-masing kelas, dipilih 1 orang secara acak. Berapakah peluang terpilihnya siswa dengan jenis kelamin yang berbeda? Nah, ini biar berbeda, jadi di sini ada 2 kemungkinan ya. Berarti bisa laki di MIPA 1, perempuan di MIPA 2 ya, berbeda jadinya. Atau perempuan di MIPA 1, laki yang di MIPA 2. Nah, jadi kita cari 2 kemungkinan tadi. Kemudian kita jumlahkan ya, bisa ini atau ini ya, tambahkan. Nah, sekarang kita cari dulu peluang ya munculnya laki pada MIPA 1 ya, sesi 1, dan perempuan pada MIPA 2. Oke. Berarti di sini laki pada MIPA 1, nah kita gunakan cara yang tadi ya, biar sama di sini. Kita cari masing-masing di kelas ya.
peluang masing-masing di kelas. Laki di MIPA 1 ada 12, berarti 12 per total di MIPA 1 itu 12 ditambah 18. Oke, dikalikan dengan perempuan di MIPA 2. Perempuannya ada 15 ya. 15 per totalnya 15 tambah 15. Oke, sehingga ini menjadi 12 per 30 ya, dikali 15 per 30. Nah, untuk memudahkan perhitungan, coba kita sederhanakan dulu ya. 12 dan 30 ini sama-sama kita bagi dengan 6 ya. Dibagi 6 jadi 2. Dibagi 6 jadi 5. Jadi 2 per 5 ya. Sementara ini sama-sama kita bagi 15, berarti 1 per 2. Sehingga jadinya 2 kali 1 itu 2, per 5 kali 2 10. Sederhanakan lagi, jadinya 1 per 5. Oke, jadi peluangnya 1 per 5 ya. Peluang dari muncul atau terpilih laki di MIPA 1 dan perempuan di MIPA 2. Nah, sekarang kita cari kemungkinan yang berikutnya, yaitu munculnya atau terpilihnya perempuan pada MIPA 1 dan laki pada MIPA 2. Oke, perempuan pada MIPA 1, perempuannya 18 ya, berarti 18. Oke, per total ini langsung aja nih 30 ya. Kemudian laki di MIPA 2, lakinya ada 15 juga nih. Jadi 15 per 30. Nah, kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 6, berarti 3 per 5. Ini saya bagi 2, jadi 1, saya bagi 15 ya maksudnya, 1 per 2. Sehingga menjadi 3 per 10 ya. Nah, jadi kan kemungkinan bisa ini atau ini ya. Nah, jadi peluangnya kita tinggal tambahkan jadinya. Karena ini berupa pilihan ya, kejadian yang tidak bersamaan, bisa ini atau ini. Kita tambahkan nih, adalah 1 per 5 ditambah 3 per 10. Oh ya, kita kembalikan per 10 ya, berarti 2 per 10 tambah 3 per 10. Jadinya 5 per 10 ya. 2 per 10 kembali hasilnya setengah ya. Ya oke, demikian untuk 1 dan 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 3, peluang Agus lulus ujian adalah 0,8. Sedangkan peluang Bayu lulus ujian adalah 0,7. Tentukan peluang yang A, keduanya lulus ujian, yang B, salah satu lulus ujian. Nah, kita jawab yang A dulu. Yang A, keduanya lulus ujian, berarti peluang, nah ini Agus lulus ya, dan Bayu juga lulus. Oke. Ini Agus lulus, Bayu lulus ya. Ini berarti peluang Agus lulus ya tadi dikali peluang Bayu lulus. Nah, Agus lulus itu peluangnya 0,8. Oke, dikali Bayu lulus 0,7. Nah, sehingga ini hasilnya 0,56 ya. Oke. Kemudian yang nomor B, salah satu lulus ujian. Nah, ini bisa berarti kemungkinan ada 2 ya. Bisa Agus lulus dan Bayu tidak lulus. Nah, atau Agus yang tidak lulus dan Bayu yang lulus. Nah, dengan demikian kita harus cari masing-masing ya. Sama seperti nomor 2 ya. Baru kita jumlahkan ya. Berarti ini atau ini ya. Nah, sekarang kita cari komplemennya dulu. Ini kan Agus lulus peluangnya 0,8. Nah, kita cari peluang Agus tidak lulus ya, si T. Nah, atau boleh AL C ya, pakai C atau aksen boleh. Ini berarti sama dengan 1 dikurangi peluang Agus lulus. Berarti 1 dikurangi 0,8. Jadilah 0,2. Sementara peluang Bayu tidak lulus, itu 1 dikurang peluang Bayu lulus. Oke, berarti 1 dikurang ini ya 0,7. Jadinya 0,3. Nah, sehingga kita cari kemungkinan yang pertama dulu. Peluang Agus lulus dan Bayu tidak lulus. Berarti di sini peluang Agus lulus, oke, dikalikan dengan peluang Bayu tidak lulus. Nah, Agus lulus peluangnya 0,8. Dikali Bayu tidak lulus ya 0,3. Itu sama dengan di sini 0,24.
Nah, kemungkinan yang kedua yang ini, peluang Agus tidak lulus dan Bayu yang lulus. Berarti di sini Agus tidak lulus ini ya, 0,2 dikali, oke, atau saya buat dulu tulisannya. Nah, jadi ini sama dengan, oke, peluang Agus tidak lulus dikali peluang Bayu yang lulus ya, sama dengan Agus tidak lulus yang ini ya, 0,2, Bayu lulus 0,7. Jadi sama dengan, oke, hasilnya 0,14 ya. Oke, nah sekarang berarti kemungkinan bisa ini atau ini ya, berarti tinggal dijumlahkan ya. Nah, jadi peluang salah satu lulus ujian itu sama dengan apa nih? 0,24 tambah 0,14 itu sama dengan 0,38 ya. Jadi ingat, peluang itu tidak mungkin hasilnya lebih dari 1 ya. Ya, oke, demikian materi peluang bagian yang kelima, yaitu peluang kejadian saling bebas. Nah, nanti kita lanjutkan bagian yang terakhir, yaitu peluang kejadian bersyarat ya, yang bagian yang keenam. Nah, untuk lebih mantapkan pemahaman sobat belajar, bisa dicoba soal latihan berikut ini ya. Caranya sama seperti tadi. Oke, demikian dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.